Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di hari ini masuk di pembahasan yang kita sudah juga mulai sebelumnya, hadits al-mu'allaq. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wal awwalu al-mu'allaku. Wal-mu'allaku sawa'un kana sakitu wahidan aw aksar. Yaitu yang pertama itu al-mu'allak, sama saja, yaitu yang jatuh itu adalah satu atau lebih. Mu'allaq itu intinya hilang ya dari penulis. Apakah satu orang setelahnya atau lebih dari satu orang. Wa bainahu wa baina al-mu'dal allati dhikruhu Al-ati dhikruhu umumun wa khususun min wajhin. Antara mu'allak dan antara yang mu'dal, yang berikut adalah penjelasannya, yang akan datang penyebutannya, secara umum atau khusus. enggak. Antara mu'allaq dengan mu'dal yang akan datang penyebutannya itu mu'dal, umum dan khusus. Ada umum dan ada khusus. Karena mu'dal juga itu yang hilang dalam sanad. Jatuh dalam sanad perawinya. Nah, dari sisi perawi. Tapi dia ada dua orang gitu nanti. Berturut-turut. Kalau mu'allaq yang penting jatuh. Berarti masuk juga mu'dal. Berarti mu'dal itu juga mu'allaq. Tapi ada kekhususannya. Tidak semua mu'dal mu'allaq. Karena mu'dal dipersyaratkan dua. Berturut-turut. Kalau mu'allaq tidak dipersyaratkan dua. Berturut-turut. Wa min haitsu ta'rifu al-mu'dal bi annahu saqata minhu isnani fasaidan yajtami'u ma ba'di suwari al-mu'allaki. Maka dari sisi pengertiannya itu al-mu'dal, bahwasannya yang jatuh darinya yaitu dua atau lebih. Ini kalau mu'dal, dua atau lebih. Nah, yang penting dua. Lebih dari dua sudah lebih. Itu tidak mempengaruhinya nanti. Cuman yang penting ada dua yang hilang, sudah namanya apa? Mu'dal. Yang terkumpul bersamanya yaitu sebagian bentuk al-mu'allaq. Nah, jadi berarti ini sama nanti dengan bentuk mu'allaq karena jatuh juga. Wa min haitsu takidu al-mu'allaqi bi anna min tasarrufi al-musannifi al-musannifin. Ada alnya di antum? Dadus. Jangan ditambah. Min tasarrufi al-musannifi. Jangan ditambah. Musannifin. Iya. Min mabadi'i as-sanadi yaftariku minhu is huwa ammun min dzalik. Dari ketentuan yaitu al-mu'allaq, dari sisi takyid, ya, terikatnya mu'allaq, bahwasanya dia dari sisi terikatnya al-mu'allaq, bahwasanya mu'allaq adalah dari perbuatan penulis, dari permulaan sanad. Nah, itu dia. Itu nanti yang membedakannya. Mu'allaq itu dari perbuatannya si penulis, yaitu dari awal sanad. Yang berbeda darinya karena dia lebih umum dari hal itu. Itu yang membuat dia berbeda darinya. Itu dari mu'dal. Karena dia lebih umum dari itu. Idhuwa yaitu mu'dal.
Karena mu'dhal lebih umum dari itu. Maksudnya tidak harus di awal sanad. Dia boleh di tengah sanad. Yang penting dua atau lebih. Wa min suwari al-mu'allaki ayuhsafa jami'u sanadi wa yuqala Masalan. masalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk al-mu'allak yaitu yang dihapus seluruh sanadnya dan dikatakan Misalnya. misalnya sabda Nabi sallallahu Qala alaihi wasallam. Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu Jadi kalau ada alaihi wasallam. dibilang qala Rasulullah dari penulis, langsung dibilang qala Rasulullah. Ini contoh apa? Mu'allak. Wa minhu ayuhsafa jami'an sanadi ila sahabiyya Jami'us sanadi jami'u sanadi as-sahabiyya illa as-sahabiyya au ila as-sahabiyya wa tabi'iyya ma wa minhu itu dulu. dan di antara muallak bentuk muallak yaitu yang dihapus seluruh sanadnya kecuali sahabat atau yang dihilangkan seluruh sanadnya kecuali sahabat dan tabi'in. Paham tak? Ini juga mu'allak. Kalau mu'allak tadi kan dihilangkan seluruh sanad, langsung qala Rasul. Mu'allak atau dia bilang, penulis bilang an Umar misalnya. Ya, atau tabi'in. Dia tabi'in. Ya, an Nafi an Ibnu Umar. Kan begitu? Dia sebutkan sahabat dan tabi'in. Yang penting mu'allak itu adalah hilang dari asal sanad, bukan di akhir. Wa minhu ay yahsifa man haddasa wa yudifahu ila man fawqahu. Dan di antara bentuk muallak yaitu menghilangkan yang siapa yang menyampaikan hadis dan dia mendengarkan menyandarkannya kepada siapa yang di atasnya. Paham tak? Misalnya hadis ini saya dengar dari Fahri. Saya dengar dari Fahri. Asalnya. Tapi saya hilangkan Fahri. Saya langsung bilang, haddatsana Amr. Mungkin ada masalah dengan Fahri. Akhirnya saya hilang. Apakah dia doib kah? Atau dia, pokoknya saya hilangkan. Saya hilangkan. Ini dari saya, hilangkan Fahri, langsung ke Amr. Itu juga mu'allak namanya. Yang penting, hilang apa? Setelah penulis. Setelah yang menukil hadis. Berarti belum masukkan tadi hilang seorang, 2 orang, atau 3 orang. Kan begitu? Iya. Karena langsung tinggal Rasul. Langsung tabi'in sahabat. Langsung bahkan sekarang bukan. Dia hilangkan cuman gurunya. Dia hilangkan cuman gurunya. Fa in kana ma fawqahu syaihu lidzalika al-musannif. Syaikhun lidzalika al-musannifi. Faqad uhtulifa fihi hal yusamma ta'liqan aw la. Jika yang dihilangkan itu orang yang berada di atasnya adalah satu syekh, adalah sebagai syekhnya si penulis itu, atau sebagai syekhnya si penulis itu, maka berselisih padanya apakah namanya yang dihilangkan atau yang tidak. Enggak. Apakah dinamakan dengan ta'liq atau tidak? Jadi ketika yang dihilangkan yang di atasnya tadi adalah syekhnya untuk penulis itu. Apakah itu dinamakan ta'liq atau tidak? Wasahihu fi dzalik tafsilu fa in urifa bin nassi aw al istiqra'i anna al fa'ila dzalika al mudallasu Anna fa'ila dzalika mudallisun. Anna fa'ila mudallisu qada'i bihi wa illa fata'likun. Maka yang benarnya pada hal ini yaitu dirinci jika diketahui dengannya nas atau penelitian bahwasanya pelaku hal itu adalah seorang mudallis, maka dihukumi atasnya. Dihukumi dengannya itu hadits mudallis. Hadits ini hadits tadlis. Antum jangan namakan siapa? Jangan namakan mu'allaq. Sisi penamanya nih.
Jadi ketika rawinya adalah rawi mudallis yang menghilangkan syekhnya, jangan namakan ta'liq. Kita namakan apa? Tadlis. Kan ini rawi mudallis. Dipahami ini? Jadi sudah keluar namanya dari ta'liq menjadi apa? Tadlis. Iya. Berarti kalau haditsnya kan mudallas. Jadi haditsnya adalah hadits mudallas, bukan mu'allaq. Dipahamkan? Kan orangnya mudallis. Orangnya mu'alliq. Iya, berarti ini hadits mudallas. Terus, jadi kudia bih, qadha bih, hukumi dia dengan itu, maksudnya dengan tadlis. Jangan ta'liq. Terus, Wa inna ma dzukirat wa illa kalau tidak maka dia ditaklik. maka itu ta'liq namanya. Kalau tidak maksudnya, kalau si rawinya bukan mudallis, maka baru antum namakan apa? Ta'liq. Jadi dilihat ya. Jadi kalau dia adalah rawi mudallis, kita tidak namakan ta'liq, tapi tadlis. Tapi kalau rawinya bukan mudallis, kita namakan apa? Ta'liq. Sisi penamaan. Wa inna ma dzukira ta'liqu fi qismi al-mardudi li jahlin Lil jahli. lil jahli bihali al-mahzufi. Dan terkadang dihukumi dengan kesohihannya itu jika diketahui yaitu datangnya Itu dia datang, dia datang dari sisi disebutkan disebutkan keadaannya namanya. Nah, namanya. di sisi lain. Jadi, apakah hadits mu'allaq sahih? Paham pertanyaannya? Beliau bilang dihukumi sahih jika diketahui. Gimana cara diketahui? Dengan datang disebutkan nama yang dihilangkan. Paham kan? Di riwayat yang lain. Sudah. Paham itu. Jelas kan? Salah nih kayaknya. Yang mana itu? Di atas kesana. Oh baik. Wa inna ma dzukira ta'liq belum. Saudara? Konsen. Tidaklah disebutkan mu'allaq pada jenis ini, jenis Wa hadis. inna ma dzukira ta'liq, tiada lain disebutkan ta'liq di jenis yang mardud, masalah masuk di hadis mardud ta'liq. Dan tiada lain disebutkan al-mu'allaq pada jenis mardud, yaitu yang tidak diketahui Karena ta'lil ya. karena tidak diketahui keadaannya yang dihilangkan. Ini dia. Kenapa kita masukkan hadis tak mu'allaq ke jenis do'if? Padahal belum tentu do'if. Kan begitu nanti sebentar itu. Iya, karena tergantung. Itu karena tidak diketahui siapa yang dihilangkan. Majhul halnya. Makanya beliau bilang, dan kadang dihukumi sahih. Wa qad yuhkamu bisihhati in urifa bi an yaji'a al-musamma min wajhin akhar. Fa in qala al-jami'u min ahzifu Jami'u man ahdifuhu thiqat. jami'u man ahzifuhu siqatun ja'at al-mas'alatu Tidak ada alnya. mas'alatu ta'dili ala al-ibahami. Dan terkadang itu dihukumi dengan kesohihan jika diketahui yaitu yang datang penamaannya dari sisi yang lain. Artinya jika diketahui, maka kadang dihukumi dengan sahih jika diketahui, yaitu datang penamaannya itu, penyebutan namanya itu yang hilang dari sisi yang lain. Jika dia berkata, seluruh orang yang saya menghilangkannya datang dengan salah. Apa itu? Adalah thiqat, terpercaya. Adalah thiqat. Kalau dia bilang begitu. Nah, dia bilang seluruh yang saya hilangkan adalah thiqat. Maka datang salah. Maka datang masalah ta'dil alal ibham. Nah, kalau tadi kan kalau diketahui selesai. Selesai, dia dihukumi dengan sahih. Atau kalau dia bilang seluruh yang saya hilangkan thiqat, maka datang dalam masalah apa? Ta'dil alal ibham. Dia ta'dilkan rawi yang tidak disebutkan
namanya, yang tidak disebutkan namanya. Terus Wa indal jumhuri la yuqbalu hatta yusammah. hmm, Dan di sisi jumhur tidak diterima sampai dinamakan. Kalau mayoritas tidak diterima. Kalau ada orang bilang seluruh yang saya hilangkan adalah thiqat, kita terima atau tidak? Mayoritas bilang tidak sampai dia sebutkan siapa itu yang dia hilangkan. Nah, siapa itu yang dia hilangkan? Jelas kan? Lakin qala Ibnu Salah huna in waqa'a al-hasfu fi kitab tanzimat Fi kitabin ultuzimat. fi kitabin untusimat sihhatu kal Bukhari fama ata fihi bil jazmi dalla ala annahu sabata isnaduhu indahu wa innama husifa li gorodi Ligorodin li gorodin min a'rodi minal a'rodi ag. minal agrodi Dia baik-baik. Al tidak. minal agrodi. Dan akan tetapi berkata Ibnu Salah, yaitu jika dia terjadi penghilangan pada kitab yang kesahihannya pasti, Ibnu Salah berkata di sini, kalau jumhur kan tidak diterima sampai dia sebutkan namanya. Tapi Ibnu Salah bilang tergantung. Ibnu Salah merinci, jika itu terjadi penghilangan pada kitab yang ultuzimat sihatu, yang selalu berpegang, dia akan sebutkan haditsnya kalau sahih seperti Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari sudah mempersyaratkan hadis yang ada di dalam kitabnya hadis apa? Sahih. Berarti kalau dia riwayatkan dengan ta'liq, itu nanti dilihat, ya kan? Karena itu dia persyaratkan harus apa? Sahih. Apa yang datang padanya itu penyebutan yang pasti. Dia jazm, dia bilang qala. Itu namanya jazm dengan sigo ma'lum, bukan majhul. Karena kalau dikasih majhul itu menunjukkan ada sesuatu. Kalau dia dengan riwayatkan dengan jazm, jazm artinya dia pastikan, yaitu dengan bentuk ma'lum, qala, dia bentuk begitu. Maka bahwasanya sanadnya itu tetap di sisinya. Sanadnya sabit, indah. Jadi kalau Imam Bukhari bilang qala, iya, berarti itu sanadnya sabit. Sahih menurut Imam Bukhari. Dan tiada lain dihapus karena tujuan dari tujuannya. Tidak lain Imam Bukhari hilangkan sanadnya, tentunya ada tujuan beliau. Ya, apakah itu hanya dijadikan sebagai pendukung saja, bukan dalil asal, sehingga belum tidak sebutkan sanad. Wa amma ata fi bi ghairi al-jazmi fa fihi maqalu. Dan apa yang datang padanya itu selain berbentuk pasti, maka padanya itu terdapat kritikan. Nah, terdapat kritikan. Iya. Jadi Imam Bukhari kalau mendatangkan dengan tidak lafaz jazm, itu dia bilang misalnya kila. Paham kan? Contohnya, atau rubiya. Tadi dengan jazm rawa. Tiba-tiba dia datang rubiya an Anas, rubiya an Ibnu Umar. Paham kan? Kalau begitu modelnya berarti itu makon. Terdapat kritikan di dalam sanadnya. Wa qad awdahtu amsilata dzalika fi nukati ala Ibnu Salah. Dan saya telah menjelaskan dengan contoh dari hal itu. Contoh-contoh hal itu dalam kitab sebutkan nama kitabnya. Jangan Nukita diterjemahkan. ala Ibnu Salah. Nukati ala Ibnu Salah. Dalam kitab An-Nukat ala Ibnu Salah. Iya, saya telah sebutkan contohnya. Sampai di situ. Sampai situ dulu. Jadi kita sudah selesai Al-Mu'allaq. Berikutnya adalah Al-Mursal. Iya, kita ambil lagi besok itu insyaallah. Alhamdulillah. Iyalah. Ada. Makanya dibahas. Kan sudah dibilang tadi. Kalau jazm, maka tetap sanadnya menurutnya. Paham kan? Iya kan?
Kalau tidak jazm, maka pasti ada kritikan dalam sanad. Ada lagi Ahmad? Imam Ahmad? Alhamdulillah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.